Terusin legacy sih kayaknya nggak seberat itu, karena rasanya itu apa yang udah dia bangun itu udah punya dia sendiri. Yang saya bisa lakukan bukan melanjutkan apa yang sudah dia buat atau memperbarui apa yang sudah dia buat, tapi lebih ke melanjutkan saya dengan jalan saya sendiri tanpa mengotori apa yang sudah dia buat gitu. Karena rasanya kalau saya coba ngelanjutin juga saya bukan dia gitu. Jadi saya coba ngejalanin hidup saya dengan apa adanya, dengan mensyukuri apa yang udah pernah diajarkan ke saya. Tapi objektif utamanya adalah apapun yang saya lakuin itu buat saya pribadi, buat personal saya itu ya at the end of the day pengen dia nonton juga gitu, walaupun dimanapun dia berada gitu. Tapi nggak ada sama sekali berpikiran bahwa saya akan melanjutkan legacy. Kayaknya itu jadi kayak mengglorifikasi apa ya, kayak tujuan besar atau apa, tapi tidak seperti itu. Saya ngerasanya kayak ya saya menjalani hidup saya menghargai apa yang sudah dia buat, dan saya tidak ingin mengkotori apa yang sudah dia buat gitu sih, lebih kayak gitu sih. Dari kecil kan memang semua di film ini udah mungkin menjadi cita-cita semua orang untuk bekerja sama Bang Joko dan sama cast-cast yang luar biasa di sini. Bahkan bukan cuma cast tapi orang-orang di balik layarnya, sama Pak Ical Tanjung, sama Kodenis juga luar biasa gitu, pengalaman yang luar biasa bisa berkolaborasi dengan mereka. Ini salah satu checklist saya lah ya, bisa dibilang kerja kedua kalinya dengan Bang Joko dengan timnya. Tapi bisa dibilang cita-cita besar saya itu pengen punya sekolah acting yang gratis buat semua orang di seluruh Indonesia, dan semua orang bisa datang ke sana, bisa tidur di sana, yang penting tiap hari latihan. Karena dulu Bapak sempat punya juga di daerah Cempaka Putih. Semua orang dari manapun, tak dari mana bisa datang ke situ, bisa tinggal di situ. Yang penting semangat latihan gitu. Rasanya tuh pengen banget gitu ngelanjutin itu gitu, dan kayak jadinya jadi kayak pahala atau amal jariah aja gitu ke bokap gitu. Progresnya mungkin cari tempat, cari tanah. Belum sedekat itu sih, karena melanjutkan yang punya bapak. Apa? Justru melanjutkan yang punya bapak gitu. Iya, kayaknya pengen ngecoba apa ya, untuk ngehidupin semangatnya gitu ya. Karena dia percaya bahwa semua orang itu bisa acting, semua orang itu punya cerita yang bisa dibagi gitu. Jadi rasanya tuh punya suatu wadah buat semua orang ngebagiin perasaannya itu suatu hal yang mulia gitu ya. Dibilang kapan nggak tahu, semoga aja gue cukup kaya dengan main film sampai bisa di titik itu. Mungkin bisa dibilang charity work atau apapun itulah. Jadi kalau punya cita-cita tuh gue selalu gini, gue bagi per tahun gitu. Di tahun ini gue goalnya fokus ke ini dulu, itu kan end goal gue kan. Jadi gue tahun ini kesini dulu, tahun ini mungkin in the next 5-6 years mungkin alhamdulillah kalau udah cukup rezeki dan sudah punya cukup banyak relasi bisa ngejalanin ini gitu. Sekarang sekolah papa sendiri masih ada atau gimana? Sekarang udah nggak ada, itu rumah ibu dulu namanya di Cempaka Putih. Sekarang udah nggak ada. Tetapi anak-anaknya masih sering kadang bertemu, bahkan udah banyak yang udah terjun ke industri juga, kadang suka ketemu, kadang suka ngobrol juga. Pasti ada ya, cuman kan kalau orang-orang ngomong gitu mungkin gak di depan muka gue. Tapi at the end of the day tetap gue juga sadarin bahwa privilege itu ada, gue nggak bisa bohong. Kayak gue berharap gue bukan anak kayak almarhum, nggak bisa gitu ya. Emang gue udah terlahirin itu udah menjadi takdir gue, dan gue harus hidup dengan itu gitu. Jadi gue nggak pernah ngeliat itu sebagai beban, nggak pernah ngeliat itu sebagai hinaan, atau ngeliat itu sebagai privilege dan suatu hal yang bisa gue gini enggak gitu. Malah kadang tuh rasanya karena banyak banget orang-orang yang mengatasnamakan dia untuk melakukan suatu hal gitu. Dulu gue belajar sama ini, makanya gue malah ngerasa tuh sangat berat gitu buat gue untuk ada nama dia di belakang nama gue aja tuh udah cukup kayak apa ya, supaya gue nggak fucked up gitu dalam tanda kutip, atau nggak bikin masalah gitu. Jadi dengan adanya dia, gue tidak mendinai bahwa itu adalah sebuah privilege. Dengan itu pun juga gue bersyukur gitu. Karena dari kecil udah bisa belajar dan bisa berproses lebih cepat mungkin daripada teman-teman lain. Tapi sedikit kalau boleh flashback, satu lagi kalau boleh flashback sendiri, kalau awal mula karir kamu tuh memang dari daftar atau memang ditawarin sih awal mula banget acting sama paling jujur nggak tahu, jujur lupa, karena dari kecil tuh selalu latihan aja terus sampai ketemu sama orang-orang yang tepat yang mungkin percaya sama almarhum bokap sampai akhirnya bisa di titik ini gitu.
penyanyi Delia Septianti memulai babak baru dalam hidupnya dengan mengikuti sang suami, Jerry Christie, pindah ke Kediri. Habis mudik kemarin dari Jakarta, sekarang waktunya ketemu bestie aku di sini. Delia mengaku tak pernah menyangka bahwa di awal tahun ini ia sudah memiliki pasangan dan harus meninggalkan Jakarta untuk tinggal di luar kota. Jadi semenjak aku pindah tinggal di Kediri, aku senang banget karena aku bisa ketemu dengan 2 orang perempuan yang luar biasa ini. Vokalis grup band Ecuties itu mengatakan tidak ada yang berubah meski ia kini menemani suaminya. Hanya saja, ia dan orang tuanya kini terpaut jarak dan waktu. Meskipun begitu, Delia merasa bahwa Kediri tidak terlalu jauh dari Jakarta. Dirinya juga bersyukur karena sang suami masih memberikan izin baginya untuk tetap bekerja bolak-balik ke Jakarta. Alhamdulillah lancar, senang ketemu sama banyak teman-teman di sini karena aku sekarang udah jadi warga Kediri ya. Jadi baru nyampe banget semalam di Jakarta. Terus seneng hari ini banyak banget ketemu teman-teman. Makanya acara udah selesai dari tadi masih nongkrong aja nih sampai sekarang. Bareng suami, alhamdulillah suami lagi ada kerjaan. Kebetulan suami lagi ada kerjaan di Jakarta juga. Terus pas lagi ada jadwal ke Jakarta, alhamdulillah dapat ada undangan, job-job gitu ya. Udahlah diambil aja sekalian. Gimana Kak? Alhamdulillah udah hampir 5 bulan ya. Aku nikah, terus juga alhamdulillah udah menetap di Kediri. Kemarin kan dari habis nikah benar-benar langsung pindah ke sana jadi orang Kediri. Awalnya sih kemarin sempet beradaptasi ya gitu, kayak misalnya dari kota Jakarta gitu aku ke kota Jawa yang stressless banget, kemana-mana deket, terus juga nggak ada macet gitu. Yang pasti sih agak kaget juga sih awal-awal gitu kan, kayak karena jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman gitu kan ya. Tapi alhamdulillah karena suami kan ada terus gitu, dampingin terus gitu, jadi rasa sepinya tuh nggak berasa gitu. Nah alhamdulillahnya juga gitu, suami juga masih suka ngizinin bolak-balik Jakarta barengan sama suami juga gitu, jadi nggak terlalu bosan banget. Aku hampir nyoba semua tempat kopi yang ada di Kediri gitu, karena kan aku tuh pengen ngopi tapi lambungnya agak sulit ya gitu, jadi milih-milih banget kopinya. Jadi aku nyobain dari yang mahal sampai yang murah, cuma kayak di sana kebanyakan yang murah-murah deh. Jadi satu yang memang aku seneng banget tinggal di Kediri itu kita bisa berhemat ya. Bisa nabung gitu kan gitu. Jadi paling aku kayak nyari-nyari tempat nongkrong, tempat ngopi, terus kulineran, nyoba-nyoba kuliner malam, siang. Terus juga rajin masak sekarang ya gitu kan, karena suami suka masak, jadi terus aku juga nggak ada kerjaan gitu kan, jadi mau nggak mau akhirnya ikut masak juga. Dan apa ya berasa banget sih bedanya itu yang tadi aku bilang stresslessnya itu ya gitu, yang biasanya aku di Jakarta bisa berjam-jam jalan pulang ke rumah, di sana tuh cuman kayak 5 menit nyampe, 10 menit nyampe, udah dandan rapi-rapi ke 1-2 tempat, tiba-tiba udah nih kemana lagi ya, bingung mau kemana lagi. Adaptasinya sih lebih kayak gitunya aja sih, lebih kagetnya. Terus apa ya, kayak jam 8 malam tuh udah sepi gitu kan, paling kulineran pinggir jalan gitu aja. Biasanya hari masak. Tiap hari masak aku sih, karena suamiku diet gitu kan, jadi paling aku bikin kayak dada ayam gitu, dimacem-macemin lah, kadang di bungpau, kadang di black pepper, kadang digoreng, macem-macem aja gitu. Mohon doanya, belum karena ini juga sebenarnya suami udah minta aku udah nggak boleh warawiri sebenarnya kayak gini gitu kan, cuman masih dijalanin aja gitu kan, karena kita ngerasa juga baru, jadi masih pasrah aja, tapi udah mulai kayak masih kegiatan cuman mengurangi gitu. Terus juga mulai makan makanan sehat, udah mulai dijaga sekarang. Terus kayak udah kayak ngeliat tanggalan gitu-gitu. Ikhtiarnya sih baru tahap itu aja, sama minum vitamin. Ini kan bentar lagi itu aku bisnis kan, aku bareng-bareng ya gitu sama teman-teman yang lain gitu. Kalau teman-teman yang lainnya sih masih join gitu. Nah ini juga sebenarnya salah satu aku alasan ke Jakarta juga gitu kan, karena mau ada meeting beberapa juga sama teman-teman di persapian itu gitu. Tapi mungkin aku nggak bisa turun banget
gitu loh, kayak dulu lagi gitu kan, karena kan aku di sini cuma beberapa minggu dan balik lagi ke Kediri, nggak bisa standby tiap hari di kandang gitu kan. Jadi apa namanya, paling kalaupun aku ikutan, paling aku cuma kayak kontrol dari jauh, tahu infonya dari teman-teman, kalau misalnya ada yang beli tinggal hubungin aku, kayak gitu aja sih. Udah nggak 100% lagi kayak dulu gitu. Sama kerjaan aja, terkadang tuh ya itu suami ada kerjaan aku ngintil gitu kan, akunya ikut gitu karena memang keluarga kan juga di sini ya gitu. Terus kadang kalau misalnya aku lagi bosen gitu ya udah suami ngizinin juga untuk kesini. Tapi ya alhamdulillah sering kebetulannya pas lagi ke Jakarta tiba-tiba ada kerjaan juga, jadi ya udahlah sekalian ambil. Cuman memang tidak yang bener-bener kayak ada job, oh ya udah bener-bener diniatin banget untuk datang gitu ke Jakarta, nggak yang kayak gitu. Kebetulan kalau lagi jadwalnya ada ya udah dibolehin gitu. Tapi emang stay di Kediri? Kerjaan di sana, dia bukan orang Kediri, orang Kalimantan, cuman lagi ada kerjaan di sana. Jadi mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita masih tinggal di sana, gitu. Oke. Geretakan rumah tangga antara Medina Zain dan Lukman Azhari sempat terendus publik sejak sang selebgram masih mendekam di dalam jeruji besi. Meski baru beberapa bulan cerai, Medina ternyata sudah menemukan lelaki yang menjadi kekasih barunya. Namun ibu dua anak itu mengaku sudah bukan waktunya lagi berpacaran, karena dirinya bukan anak ABG lagi. Yang terpenting, antara dirinya dan sang pacar sama-sama menyadari ihwal kedekatan mereka. Lantas, benarkah dalam waktu dekat Medina Zain akan mengakhiri status jandanya itu? Mbak berubah nggak, tetap skincare nomor 1. Aku tapi sempat buat brand fashion. Kan kalau brand fashion sebenarnya udah dari dulu ya. Udah sempat fashion show keluar berapa kali. Nah ini lagi coba brand fashion lagi dan alhamdulillah tuh setiap aku live, boleh nyebutin TikTok gak sih? Setiap aku live di TikTok itu tuh kayak mereka tuh excited banget. Dan yang lucunya aku jualan tas masih laku guys. Bingung kasusnya apa coba kan, gudang-gudang IT dan tas. Tapi kenapa pada beli tas di gue lagi? Halo. Tadi Kamet, kemarin kan sempat terpuruk tuh, ya kan? Terus kembali dengan brand fashion. Modalnya gimana sih Kamet? Apakah masih ada sisa-sisa undi yang kemarin atau gimana tuh? Res-resan. Serius aku dari nol itu pulang aku nggak ngada-ngada, aku cuma punya uang 300.000 asli. Dan aku tuh kayak dibantu banget sama Mami Isa. Ya Allah, aku kayak berdosa banget belum nengokin dia deh. Harus ke mana? Di Surabaya dia sekarang ya? Di Surabaya. Pengen banget kesana karena dia orang yang jemput aku gitu loh. Jadi dia banyak bantu aku juga. Jadi insya Allah aku pengen nengokin dia. Dan benar asli aku keluar tuh cuma 300.000 dan hanya ingin AC dan mesin ATM ngedenger uang doang kan waktu itu. Terus gimana? Sisa resesan itu masih ada dipakai untuk modal lagi? Akhirnya, tadinya kan gini ya. Tadinya kan aku mau off bener-bener kayak istirahat berapa bulan gitu nggak kerja. Tapi ternyata aku butuh Instagram aku untuk cari uang guys. Jadi kayak ya udah deh diaktifin, ya udah deh kerja lagi. Akhirnya dari situ hari kedua aku bebas aku langsung dapat tawaran kerjaan waktu itu ya dari stasiun TV 3 apa 4 lah. Dari situ langsung mulai kayak banyak investor lah yang masuk ke aku ngehubungin. Tapi ya aku juga tetap pilih-pilih karena trauma banget kan. Karena aku kan bisnis nggak biasa pakai investor, jadi kayak setiap mengenal circle baru kayak lebih hati-hati aja gitu sekarang nggak pakai investor. Jadi sekarang aku kayak kerjasama dengan pabrik. Aku kan belum ada pabrik, jadi ada salah satu pabrik yang mensupport aku untuk membuat produk gitu. Jadi sekarang tapi formulasinya tetap dari aku memang bukan formulator, tapi aku mengerti formulasi karena kan udah 12 tahun di dunia skincare. Jadi kayak sekarang apa-apa by approve aku. Kalau dulu kan kayak autopilot aja gitu, aku punya R&D sendiri, bikin produk ya udah gitu, aku main ACC aja. Kalau sekarang aku harus benar-benar mengerti apa yang aku keluarkan untuk konsumen gitu. Jadi nggak mau kayak buru-buru bikin, buru-buru laku tapi hasilnya nggak baik. Lebih baik aku santai aja dulu jualan. Sekarang kan kalau misalkan kalian lihat aku jualannya lip cream dulu,
Terus kayak jualan skincare itu pun kayak ya yang kecil-kecilan dulu lah, nggak war kayak dulu gitu. Karena aku mau cek ombak dulu nih, ini zaman udah beda. 2 tahun aku hilang, tiba-tiba kayak berubah planet gitu loh. Yang tadinya cuman posting di Instagram langsung dapat duit, sekarang harus live berjam-jam sampai tenaga habis. Packaging. Selain packaging, formulasi. Itu formulasi packaging tuh nomor 1 tuh. Orang kan lihat pasti ini dulu ya, kemasan, bener gak sih cewek-cewek? Kalau misalnya kemasannya bagus pasti kan kayak, ih mas pengen beli. Mana sih salula gue? Aduh menghilang deh, cariin dulu dong. Ya pokoknya packaging dulu, packaging, terus formulasi juga sekarang aku ini sendiri, pilih-pilih sendiri. Trial and errornya bener-bener semua sendiri. Kalau komposisi bahan baku sendiri seperti apa? Kan kamu bukan formulator ya? Yes. Tapi kan ada formula yang kamu punya gitu, itu gimana? Formula yang aku punya, aku dibantu oleh apoteker. Aku punya tim, ada apoteker, ada dokter. Jadi dokter itu ya itu yang lagi dekat sama aku lah, yang tadi diceritain di TV. Aku lagi dekat sama dokter, itu juga dia bantu banget. Dia bantu banget masalah formulasi. Terus aku juga ada tim apoteker dari pabrik yang yang membimbing aku untuk memberikan solusi formulasi yang baik, ya nggak overclaim, terus juga tidak ada kandungan berbahaya untuk customer, packaging yang bagus, pokoknya semuanya dibuat sempurna. Ya nggak mungkin ada sempurna banget, tapi ya 99% insya Allah sempurna gitu. Sejak aku keluar, aku tuh bebas bulan Oktober ya. Aku di endorse salah satu klinik kecantikan di bulan Desember, dekatnya sekitar bulan Januari. Dokter ya? Iya dokter ya. Kedekatannya sekarang seperti apa? Sudah ada hubungan atau apa sih? Aku tuh sebenarnya pusing karena kan udah 2 kali gagal, jadi kayak nggak mau mengumbar apapun sebenarnya. Tapi kan namanya jempol gatel, kebersamaan ingin orang tahu gitu kan. Tapi ya sekarang let it flow aja sih mas, jalan aja. Karena kita juga sama-sama punya cita-cita. Kita pengen kuliah S2 bareng, kita pengen ngambil biomed. Jadi S2 biomed tuh karena tuh kita pengen tahu tentang formulasi itu, yang lebih ke formulasi gitu loh. Karena kan dia dokter estetik, aku kan lulusan kesehatan juga, sarjana kesehatan masyarakat, jadi pengen lebih mendalami dunia farmasi gitu loh. Jadi akhirnya entarlah kalau ada rezeki kita pengen kuliah biomed bareng-bareng. Dan cita-cita kita masih jauh banget, masih panjang. Udah berapa lama dekatnya? Dari Januari sampai sekarang. Udah pacaran resmi? Nggak usah pakai pacarannya, kalau orang dewasa tuh kayak apa sih, apalagi udah 2 kali gagal, malu banget sih mas itu mah. Tapi lebih selektif nggak dengan kriterianya? Apakah kriteria yang sekarang ada nggak sih sama yang dulu gitu atau enggak gitu? Jangan bahas yang dulu dah. Iya enggak, maksudnya kriteria yang sekarang ini seperti apa? Apakah berbeda dengan yang dulu? Beda, teman aku pertama kaget sih, teman-teman dekat aku pertama kayak, kok kayak bukan tipe Medina banget gitu. Tapi setelah dekat banget, dia tuh ternyata satu frekuensi sama aku. Kayak lu suka lihat kan postingannya kayak kita tiktokan bareng, lucu-lucuan gitu kan. Ternyata seasik itu orangnya. Aku kira tuh dia orangnya introvert, tapi ternyata kayak orangnya seasik itu gitu loh. Tapi sejauh ini komunikasinya lancar lah ya sama lancar, walaupun dia kan 1 minggu 3 kota ininya prakteknya. Cirebon, Cikampek, Bandung. 3 kota loh seminggu. Nah itu gimana kalian quality time-nya? Jumat sore tiap dia pulang kerja, Sabtu sore tiap dia pulang kerja, Minggu seharian. Nah itu kamu sorry ya, kan dokter kecantikan ya, banyak dekat-dekat cewek cantik, kamu nggak jealous itu atau gimana? Kalau mau dapet yang lebih cantik mah banyak. Ada yang komen juga di Instagram aku, dokter Angga lebih cocok sama si A, sama si B, sama si C. Tapi kan ya udah namanya kitanya cuek-cuek aja, udah biarin aja orang mau ngomong apa di komen itu.